Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu mata acara dari Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia 2021, yaitu workshop dengan tema Kiat Sukses Membuat Tugas Akhir. Adapun sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama saya Fala Jasinta Hojaya dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Pada kesempatan ini, saya diamanatkan untuk menjadi MC dari workshop tugas akhir ini. Adapun sebelum memulai acara, mari kita mengawalinya dengan membaca doa. Membaca doa dipersilahkan. Membaca doa dicukupkan. OIM FIB UI tahun ini sendiri mengangkat tema Digital Humanities Key of the Future, yang bermakna bahwa setiap kegiatan dalam rangkaian acara OIM ini diharapkan mampu membawa semangat kebudayaan, tetapi tanpa mengabaikan kemajuan teknologi yang juga begitu pesat dewasa ini. Dalam OIM FIB UI ini, panitia berinisiatif untuk mengadakan sebuah workshop yang membahas mengenai seluk-beluk dalam membuat tugas akhir. Kiat sukses membuat tugas akhir merupakan tema yang kami angkat dalam workshop kali ini. Diadakannya workshop pembuatan tugas akhir ini, diadakannya workshop ini yaitu dengan tujuan memberi penjelasan mengenai do's and don'ts, tips dan trik dalam pembuatan tugas akhir, bagaimana menentukan topik atau judul tugas akhir dan komponen-komponen lainnya yang diharapkan dapat menyiapkan mahasiswa ketika membuat tugas akhir. Dengan demikian, lewat adanya workshop ini, diharapkan para peserta mendapat wawasan yang lebih luas mengenai tugas akhir serta dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik. Sekarang saya akan membacakan SOP selama workshop berjalan nanti. Peserta workshop wajib menggunakan nama asli dan merename namanya sendiri menjadi peserta underscore nama. Peserta tidak diperbolehkan untuk menyela pembicara yang sedang presentasi. Tanya jawab akan diberikan sesi sendiri. Peserta diharapkan untuk tidak keluar masuk Zoom karena dapat mengganggu jalannya workshop. Peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama workshop berlangsung. Peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dengan pakaian sopan. Pada akhir acara, link Google Form akan diberikan sebagai bentuk timbal balik dari peserta ke penyelenggara workshop. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana OIM FIB UI 2021. Kepada Kak Afra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi hadirin sekalian. Pertama-tama mohon maaf sekali tiba-tiba kamera saya error dan belum bisa menyala. Baik, selamat pagi hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara daring untuk melaksanakan workshop yang membahas mengenai kiat sukses membuat tugas akhir. Event ini kami selenggarakan dalam rangka untuk memeriahkan pelaksanaan OIM FEBUI 2021 dengan membagikan ilmu yang bermanfaat kepada semuanya. Saya, Afra Ganioko Putri, selaku Ketua Pelaksana OIM FIB UI 2021, mewakili seluruh panitia OIM ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pembicara inspiratif kita hari ini, yaitu Bapak Hendra Kaprisma, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri dalam acara kami. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Kak Syabrina Fatia yang telah bersedia untuk menjadi moderator dalam acara pada pagi hari ini. Selamat datang kepada seluruh peserta workshop Kiat sukses membuat tugas akhir pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami berharap workshop pada hari ini mampu menumbuhkan kesadaran kepada peserta sekalian untuk menggali potensi diri dan terus mengembangkannya secara positif, agar nantinya kita, sebagai mahasiswa, mampu menyusun tugas akhir dengan semaksimal mungkin. Sedikit gambaran mengenai materi yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan mengulas mengenai do's and don'ts dalam pembuatan tugas akhir, tips dan trik dalam pembuatan tugas akhir, serta mengenai bagaimana menentukan topik atau judul tugas akhir yang tepat, memastikan ketersediaan sumber atau data penelitian, serta
membahas tentang bagaimana cara menyikapi dosen pembimbing yang sibuk. Insya Allah semua ilmu yang akan dibagikan pada hari ini nantinya akan menjadi bekal bagi kita semua dalam menjalankan tugas akhir dengan semaksimal mungkin. Akhir kata, terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik, dan saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Semoga teman-teman peserta workshop hari ini tetap bersemangat untuk mencermati ilmu yang akan disampaikan, dan semoga kita semua dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, become the best version of ourselves, because we are the future. Saya Afra, mohon pamit undur diri. Atas segala hilaf saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Afra atas kata sambutannya. Selanjutnya adalah sesi pembacaan singkat CV moderator dan pembicara. Baik. Kak Sabrina Fatia merupakan mahasiswa jurusan sastra Cina tahun ketiga di Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi pembicara di webinar di PUI dan juga merupakan salah satu most outstanding student pada tahun 2021. Selanjutnya, pembicara kita pada hari ini, Bapak Dr. Hendra Kaprisma, Sarjana Humaniora, adalah anggota jurusan Sastra Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia. Ia menyelesaikan studi doktoralnya di Studi Sastra FIB UI dengan disertasi berjudul The New Testament Verses on Archipelage Gulak, Adaptation, Code, and Dialogic Imagination pada tahun 2015. Pada tahun 2011 sampai 2012, ia menempuh pendidikan PhD Sandwich di Saint Petersburg State University. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan selanjutnya kepada moderator. Kepada Kak Abi, dipersilahkan untuk mengambil alih. Terima kasih. Baik, terima kasih Viola, dan terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan mendapat kebaikan selalu, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Sebelum saya mulai, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sabrina Fatia dari Program Studi Cina Angkatan 2018. Pada hari ini akan menjadi moderator dalam acara yang bertema Workshop Tugas Akhir. Nah, pada hari ini kita akan bahas kiat-kiat agar kita sukses dalam mengerjakan tugas akhir kita. Nah, mungkin untuk mahasiswa tingkat akhir seperti saya, workshop ini sangat penting ya, dan juga penting buat teman-teman mahasiswa lainnya, karena mau tidak mau kita pasti melewati yang namanya proses membuat tugas akhir, karena itulah yang menentukan kelulusan kita ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Viola, pembicara kita hari ini adalah Pak Hendra yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, Pak Hendra sendiri ini merupakan pengajar di Prodi Rusia yang telah berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Susastra. Nah, kemarin karena saya juga penasaran dengan Pak Hendra, saya melihat profil Pak Hendra di ResearchGate. Nah, beliau ini sangat banyak menulis artikel ilmiah ya, khususnya mengenai kajian sastra. Dan yang menarik bagi saya adalah Pak Hendra juga banyak mengkaji film, dan yang familiar dengan saya adalah film dari Andrei Tarkovsky. Wah, sangat keren. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan Viola juga, topik disertasi dari Pak Hendra ini sangat menarik sekali loh, dan yang setelah saya baca, hasil yudisium Pak Hendra juga sangat memuaskan. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sapa Pak Hendra. Pak Hendra, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Sabrina. Nah, bagaimana Pak kabarnya Pak? Baik. Luar biasa Pak, syukur Alhamdulillah. Baik teman-teman, saya sendiri juga sudah sangat excited, saya sudah sangat tertarik untuk menyimak pemaparan dari Pak Hendra ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, jika nanti ada pertanyaan tentang pemaparan, teman-teman nanti bisa langsung tulis di chat box dengan format nama, instansi, dan pertanyaan. Atau nanti jika teman-teman ingin bertanya langsung pada Pak Hendra, setelah pemaparan selesai bisa langsung raise hand atau tulis namanya saja, nanti akan saya bantu pilih. Baik, langsung saja deh untuk Pak Hendra, dipersilakan untuk dimulai. Terima kasih.
Oke, terima kasih Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk adik-adik semua, adik-adik dan kawan-kawan ya. Kadang saya juga manggil kawan-kawan kalau di kelas ya. Terima kasih ya Sabrina tadi sudah memperkenalkan ya. Ya karena kalau nyari profil saya di internet paling ketemunya di ResearchGate, Google Scholar atau yang lainnya karena saya tidak ada media sosial ya. Jadi paling kelihatannya adalah semua tentang research ya paling begitu ya. Karena sudah puasa sejak 2015. Jadi berhenti bermain apa itu Facebook dan Twitter ya sebelum adanya Instagram. Nah, saya akan share screen. Saya izin ya. Tetapi bagaimana? Apakah saya bisa dibukakan? Yang share screen dari panitia atau apa saya sudah kirim ke Michelle ya. Oke. Sebenarnya ada PPT-nya ya. Saya kirim ke Michelle yang dalam bentuk PPT ya. Karena itu yang buat kawan-kawan semua saya buatkan PDF-nya. Kalau butuh materinya silahkan minta ke panitia ya. Itu sudah saya buatkan dalam format PDF. Ini saya kirim ke Michelle ya. Michelle saya kirim bentuk PPT-nya ya, biar gampang dibuka. Baik, Pak. Oke, sebelum Michelle buka karena butuh waktu untuk mengunduh, saya apresiasi yang sangat besar kepada panitia ya karena acara ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman dan juga dosen lainnya ya karena dengan adanya sharing kita juga bisa mentransfer knowledge ya. Jadi kegundahan kalian dalam menghadapi tugas akhir bisa terbagi dengan teman-teman lainnya karena seperti yang kita tahu ya tidak semua mahasiswa memiliki pengalaman yang sama tentang bimbingan tugas akhir, terutama untuk kawan-kawan yang sudah tingkat akhir. Nah, kiat-kiat ini bisa dengan mudah ditangkap apabila kalian sudah mendapatkan mata kuliah dasar-dasar teori dan metode penelitian kebudayaan. Karena setiap dosen di mata kuliah tersebut akan memberikan arahan terkait dengan tata cara, sistematika, dan juga aplikasi. Karena dulu ada istilahnya, tingkat sarjana adalah ketepatan mengaplikasikan teori dan metode. Tingkat magister itu adalah bagaimana menguji teori dan metode. Tingkat doktoral itu bagaimana membuat teori dan metode yang baru. Nah, biasanya begitu ya. Kalau dulu yang klasiknya, ya kalau sekarang sudah berbeda-beda ya, tergantung bagaimana luarannya. Karena harus dilihat luaran penelitiannya apa. Itu yang kerap kali. Kalau dulu pembimbing saya almarhum Pak Sapardi ya, sama Prof. Riris, itu pembimbing saya untuk ahli wahana dan kode. Bidang saya dari S1 dan S3 adalah hermeneutik. Jadi saya kajian tafsir. Jadi saya berangkat ke Rusia itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang metodologi Bakhtin tafsir. Dulu saya berkelana. Ini boleh sambil PPT-nya ditayangkan ya. Ini saya berkelana kemana? Di Jakarta ada namanya Driakara ya. Nah, saya ke Romo di sana karena pengkaji Bakhtin ada Romo tersebut yang ngambil S3 di Berkeley. Saya ke sana untuk berguru mengenai Bakhtin. Dia ngajarin ke murid-murid di kelas di Driakara, saya datang ke sana. Tentunya dengan rekomendasi dari profesor ya. Setelah itu saya kemana? Ke tempat teologi. Karena tafsir-tafsir itu ada di sana gitu. Terus saya ke Rusia. Lagi zaman-zaman 2011 itu saya puasa dan lebaran di Petersburg ya. Saint Petersburg lah ya. Tapi kalau kita orang sarjana Rusia kan ngomongnya Sankt Petersburg. Nah, jadi lagi puasa-puasa, saya mengaji perjanjian baru. Nah, di situ keunikannya ya. Jadi saya belajar perjanjian baru itu pas di Rusia itu saat bulan puasa karena waktu itu kan di sana tidak ada ya
tidak ada liburan Idul Fitri. Semua berjalan. Waktu Idul Fitri itu seminar waktu itu ya. Jadi ya pagi-pagi sholat Idul Fitri, kemudian berangkat ke kampus, ikut seminar, sorenya merayakan di rumah Indonesia, orang Indonesia yang ada di sana gitu. Ini sudah bisa share screen? Jadi kalau saya cerita kepanjangan. Oh, saya yang langsung share screen berarti ya. Oke, terima kasih sudah dibukakan. Berarti saya langsung share screen. Oke, kelihatan kawan-kawan? Kelihatan, Pak. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana membuat suatu artikel jurnal akademis. Kenapa demikian? Karena konsepnya sekarang kalian sudah artikel jurnal, betul? Kalau dulu zaman saya bukan model artikel, tetapi model skripsi yang berisi bab per bab, konsepnya makalah. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3. Biasanya secara sederhana ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, tetapi sekarang bagaimana? Nah, ini saya kasih garis perilinya dicoret, ya kalian bisa menafsirkan sendiri ya. Oke. Oke, jadi saya buka dengan hal yang cukup menantang buat kalian kira-kira ya. Apakah benar bahwa setelah sekolah kalian ini, sarjana kalian ini adalah profesionalisasi ke dalam akademi? Jadi salah satu bagian terpenting dari profesionalisasi itu adalah kemampuan untuk memublikasikan penelitian. Anda sepakat atau tidak tentang itu? Bagaimana? Kawan-kawan sepakat nggak semua? Apakah Anda tujuannya untuk publikasi? Di borang yang dibuat sama kalian nanti ada form persetujuan. Apakah Anda artikelnya akan diterbitkan sama Uyana, ataukah konferensi, ataukah masuk ke jurnal? Nah, inilah bagian hidup kalian dan dosen ya, adalah mempublikasikan penelitian kalian. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kalian harus memiliki strategi dan tentunya harus punya rencana. Oleh karena itu, dosen punya arahan minimal 8 kali bimbingan sebelum maju sidang. Beberapa program studi membuat strategi adanya kolokium. Jadi ujian prasidang ya, sebelum Anda masuk ke ujian. Jadi ada kolokium. Kolokium itu mengisyaratkan 70% biasanya ya. 70% layak uji atau tidak. Kalau tidak 70% ya tidak layak uji. Ada juga yang langsung bimbingan kemudian dikirimkan ke prodi. Nah, ini tergantung strategi dari dosennya. Tapi kalau kalian harus punya strateginya. Buat strategi dan buat rencana. Tapi sebelum itu, ada satu kata penting yang harus kalian punya. Apa kira-kira? Apa yang harus kalian punya sebelum Anda melakukan membuat strategi dan membuat rencana? Apa kira-kira? Atau Sabrina, apa satu kata kira-kira yang harus dimiliki sama mahasiswa atau peneliti? Apa? Satu kata saja, bebas Sabrina. Kamu mau bilang cinta Pak, ya silakan, boleh. Apa satu kata kira-kira Sabrina? Menurut saya pengetahuan, Pak. Pengetahuan, oke. Kalau kamu terlalu ilmiah ya, nanti bisa jadi menteri ya, bagus. Yang lain ada nggak? Kira-kira apa? Saya sih kenalnya di sini cuma Sabrina sama Misal ya. Misal, coba Misal. Satu kata apa yang kira-kira harus dimiliki oleh mahasiswa atau peneliti sebelum Semangat, Pak. semangat? Oke, boleh ya. Itulah banyak anak-anak kuy semangat kuy gitu ya. Semangat yuk. Oke, yang lain ada lagi nggak? Satu kata. Saya sih belum serak ya.
sama semangat, sama pengetahuan. Oh, si Siti mau ngomong, Siti. Konsisten, Pak. Oh, konsisten, Rifki ya. Konsistensi. Oke. Ada lagi Kritis, nggak yang Pak. lain? Apa, Nak? Kritis. Kritis. Berpikir kritis. Oke, critical ya, kritis ya. Bisa jadi kritis ya, zaman COVID gini banyak yang kritis ya. Bisa juga ya. Tapi maksudnya radikal ya, berpikir secara radikal ya, sampai ke akar. Itulah dimensi kritisisme ya. Oke, yang lain ada lagi nggak? Apa kira-kira? Ini kan ada 168 peserta ya, mungkin 1000-an peserta masih mengantri di belakang ya. Cuman Zoom-nya nggak muat ya. Oke, apa lagi kira-kira? Tadi udah ada semangat, pengetahuan, kritisisme, konsistensi. Tekad, Pak. Tekad, Aldi ya. Oke, bagaimana Aldi tekad? Kamu masih jomblo apa enggak? Harus bertekad ya, berjuang cinta ya. Oke, kalau saya ya, satu kata itu adalah hasrat. Ini yang kerap kali tidak dimiliki sama peneliti, sama mahasiswa yang menulis tugas akhir. Tidak punya hasrat. Karena apa? Hanya sekadar tuntutan. Tuntutan agar sarjana lulus tugas akhir membuat. Nah, itu yang perlu dicari, hasrat. Kalian harus punya hasrat. Birahi, rasa cinta. Pengetahuan tanpa hasrat itu tidak bisa menjadi sesuatu yang menurut saya bisa disebarluaskan. Konsistensi, kritisisme, tekad, itu semua menunjang. Tapi kalian harus punya hasrat itu sendiri. Nah, ini yang saya pikir mahasiswa sekarang sangat kurang. Berapa banyak yang mau menulis tugas akhir yang untuk mempublikasikan diri sendiri? Berapa banyak? Mungkin sedikit sekali. Lainnya apa? Formalitas untuk lulus sarjana. Tapi dimensi untuk menyukai pengetahuan itu sendiri, cari pati pengetahuan, mengejar itu, mungkin sangat sedikit. Nah, itu yang saya pikir kita harus punya hasrat itu sendiri ya. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berpartisipasi menyumbangkan idenya ya. Nah, itulah setelah Anda punya hasrat, itu Anda akan membuat suatu strategi, membuat suatu rencana, dan kemudian analisislah Anda ini mau nulis jurnal di bidang apa. Kalau di program studi Rusia ada 3 bidang besar. Sastra, sejarah, atau budaya, dan linguistik. Nah, kalian harus jelas, field-nya di mana, area kalian di mana. Banyak sekali mahasiswa yang terjebak pada formalitas. Dampaknya apa? Dia tidak punya hasrat itu sendiri untuk menulis. Dampaknya, field-nya nggak dapat. Makanya, pertama kali, saya salah satu pengajar untuk dasar-dasar teori dan metode. Pertama kali saya tanya mahasiswa adalah, kamu minatnya di mana? Makan, Pak, misalkan. Oke, buatlah makanan itu sebagai suatu kajian humaniora. Misalkan apa? Lihat, misalkan di Rusia ada Bors. Bagaimana ideologi Rusia itu masuk melalui kulinari. Jadi Bors sebagai strategi, misalkan hegemoni Rusia, melalui semangkuk soto, sup Bors. Mungkin bisa seperti itu. Nah, cari hasrat kalian. Kalian suka main game. Cari misalkan, dalam permainan game. Game apa misalkan? PUBG misalkan. Ya udah, dalam PUBG ada apa? Ada nggak kata-kata kotor Rusia? Ada Pak. Apa? Suka Bliats misalkan. Maaf ya, boleh disensornya suka cheat gitu ya. Itu agak kasar ya. Ya udah, analisislah kata-kata umpatan di dalam PUBG. Studi kritis misalkan morfosintaks. Bisa. Kalian suka apa? Nah, itu yang kalian coba tampilkan, kaitkan dengan kepakaran kalian. Dari sastra Cina, sastra Korea, arkeologi, dan lain-lain, cari. Nah, kalau kalian hanya terjebak pada formalitas untuk lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, ya mungkin akan berat. Tugas akhir ini bisa menjadi suatu neraka berkepanjangan buat kalian, apalagi kalau nggak selesai dalam 1 semester ya. Kemudian, Anda buat apa lagi? Buat garis besar tulisan kalian, outline ya, ancangan penelitian. Dan
ya tulis saja. Karena mengedit mungkin akan lebih mudah nantinya dibandingkan memulai. Banyak orang yang, udah Pak, udah dipikirkan, udah saya gini, tapi nggak ditulis-tulis ya buat apa? Inilah yang banyak dibilang, wacana. Nah, seperti itu ya. Memang kajian kita banyak ke wacana ya, apalagi AWK, analisis wacana kritis, memang laku banget dipakai sama mahasiswa di 3 tahun belakangan ini ya. Tapi jangan sampai hanya terjebak pada wacana semata ya. Jadi, buatlah ancangan penelitian dan tulislah. Nah, seperti itu kira-kira. Kita lanjut atau ada pertanyaan? Pertanyaan setelah pemaparan saja, Pak. Biar semua langsung. Oke, boleh. Berarti kita sambil santai-santai aja ya, sambil ngobrol ya. Nah, di sini saya ambil dari Sage ya. Ini salah satu penerbit juga ya. Saya pakai Taylor and Francis, kemudian juga Sage, kemudian juga ada The Guardian ya untuk ancangan paparan hari ini ya. Yang baru saya buat kemarin karena kadang saya lupa ya bahwa ada acara Sabtu. Saya pikir apakah hari Senin atau hari apa, ternyata hari Sabtu ya. Tetapi, nah disinilah menariknya. First of all, there is no such thing as a good paper. This is because a good article is defined not just by its content, but more specifically by a writing approach geared towards publications. Artinya apa? Artinya adalah tidak ada yang namanya paper yang bagus. Yang ada adalah yang ditentukan oleh isinya. Tidak ada artikel yang bagus yang tidak hanya ditentukan oleh isinya, tetapi lebih khusus oleh pendekatan penulisan yang diarahkan pada publikasinya. Jadi ketepatan kalian memilih tempat publikasi adalah hal yang penting. Jadi rahasia nomor satunya apa? Anda harus menghasilkan bagian tertentu untuk jurnal tertentu. Anda menulis tentang film, Anda masukin ke jurnal arkeologi, diterima nggak? Sulit. Begitu pula juga tugas akhir ya. Anda mau menulis tentang sastra sebagai cerminan budaya, sastra sebagai ini, Anda buat. Tapi yang Anda ambil kutipan-kutipan dalam novel adalah tentang perasaan, konflik batin. Lah itu kan psikologi sastra, bukan sosiologi sastra. Nah, seperti itu kira-kira ya. Jadi tidak ada artikel yang bagus secara general ya, secara umum ya, atau generik yang bisa dimuat di jurnal manapun. Jadi nggak mungkin kalian nulis apa aja deh, kirim aja, pasti masuk, enggak ya. Karena suatu jurnal punya kekhasan tertentu. Jadi yang Anda hasilkan, Anda publikasikan adalah bagaimana Anda itu ditentukan oleh jurnalnya itu sendiri. But where to publish will define what to publish and how you publish your research. Jadi, di mana untuk publikasi itu akan menentukan apa yang akan Anda publikasikan dan bagaimana Anda mempublikasikan penelitian Anda. Jadi itu sangat menentukan ya. Nah ini biasanya dilema kalau kalian nanti sudah selesai tugas akhir dan diminta oleh pembimbing untuk memasukkan ke jurnal atau konferensi ya, karena setiap konferensi punya tata aturan tersendiri, begitu pula juga jurnal. Kira-kira seperti itu ya. Oke, setelah Anda tahu apa yang Anda tulis, Anda meminta feedback ya, arahan dari awal sampai akhir. Get feedback from start to finish. Jangan malu minta arahan sama pembimbing. Nah, bagaimana Pak kalau pembimbingnya sulit ditemui? Nah, begini ya. Pembimbing juga manusia ya. Ini bukan cuma rocker adalah manusia ya. Pembimbing juga manusia. Dia punya keterbatasan. Biasanya mungkin keterbatasannya itu karena kesibukan beliau. Nah, kalau saya dulu menyarankan kepada mahasiswa yang kesulitan, biasanya kan suka curhat ya. Ya sudah, kamu hubungi pagi. Karena biasanya dosen itu membuka handphone itu pagi-pagi.
Kalau sudah malam mungkin bisa ketimpa sama pesan yang lain yang lebih prioritas. Dan menurut etika juga tidak begitu baik. Tetapi ada juga dosen yang kerap kali membukanya malam, WhatsApp dari mahasiswa. Seperti saya misalkan ya, karena sebulanan ini sibuk sekali dengan tugas akhir, mengedit dan lain-lain. Kadang saya membalas pesan dari Michelle dan teman-teman yang di FIB itu malam yang tidak terkait pada bimbingan. Nah, misalnya juga kadang nggak enak ya, udah malam ya, justru nggak apa-apa, saya minta gitu loh, karena kadang salah ketimpa ya dengan pesan-pesan yang lain. Jadi tanya dulu dosennya, Pak mohon izin, apakah bisa dihubungi atau bagaimana? Nah, biasakan kirim pesan dulu, jangan tiba-tiba nelpon ya, karena kan belum tentu nomor kalian disimpan sama dosennya. Dan untuk mendapatkan feedback jangan malu-malu, karena kan kalian harus ketemu pakarnya. Nah, kemudian buat secara spesifik, goalnya Anda mau kemana sih? Dan kalau nggak goal yang itu mau kemana lagi? Nah, ini penting banget ya. Anda harus punya plan B-nya, atau setidaknya begini. Biasanya kalau kalian bimbingan kepada dosen, yang pertama kali ditanya apa korpusnya atau apa sumber datanya. Novel, film, fenomena tertentu, berita, oke. Kalau nggak bisa diterima, Anda harus punya cadangannya. Biasanya yang diminta adalah fokus. Fokusnya apa? Itu terlalu luas, nah nggak bisa. Fokusnya mana? Nah, kira-kira gitu ya. Goals-nya harus ada dan sub goal-nya harus punya ada juga ya. Kalau biasanya saya meminta kepada mahasiswa, kayaknya ini terlalu luas deh. Tidak mungkin Anda bisa mengkaji itu sendiri gitu. Misalkan, saya mau melihat Pak, bagaimana alutsista di Rusia era Uni Soviet dan hubungannya diplomasi dengan Indonesia. Wow, dari 1917 sampai 1991, mungkinkah walaupun Indonesia baru merdeka 1945, mungkin nggak? Kayaknya kamu kayak mau bikin disertasi kalau seluas itu ya cakupannya. Coba difokuskan. Alutsista pada Perang Irian Barat misalkan. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia lewat perlengkapan persenjataan. Nah, itu baru bisa diteliti kan? Karena ada lingkup waktu yang lebih fokus. Tidak terlalu luas gitu kira-kira ya. Oke. Kemudian, nah itu ya. Ini sebaiknya Anda pilihlah jurnal targetnya ya, sebelum Anda menulis suatu tulisan. Nah, itu juga bisa berlaku buat tugas akhir ya. Sebaiknya Anda pilih target tulisan Anda sebelum Anda memulai tulisan itu sendiri. Kemudian setelah itu Anda dapat menyesuaikan tulisan Anda dengan persyaratan jurnal dan jumlah pembacanya meningkatkan peluang Anda untuk diterima. Nah, ini juga bisa maksudnya adalah buat kalian ya, peluang kalian seperti apa. Contohnya di UI ada namanya SK Rektor tahun 2017 mengenai ketentuan penulisan tugas akhir. Nah, sebelum Anda menulis, Anda baca dulu dong SK rektornya tersebut ya. Iya, kira-kira begitu ya. Jangan Anda belum baca SK rektornya, Anda langsung nulis aja, sedangkan Anda nggak tahu bahwa ada ketentuan-ketentuan khusus, ada tata cara membuat referensi, ada tata cara membuat abstrak, kata kunci, judul, dan lain-lain ya. Biasanya sampai saat ini yang saya temukan adalah banyak mahasiswa yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan penulisan dari SK Rektor tahun 2017 mengenai penulisan referensi. Masih ada mahasiswa ini kemarin pengalaman pribadi saya menguji S2 filsafatnya tesis ya, itu masih ada yang menggunakan konsep penulisan footnote sebagai rujukan buku ya. Sedangkan di SK Rektor 2017 itu rujukan itu sudah masuk ke dalam badan kalimat. Di dalam kurung misalkan Bambang Susanto 2015 page berapa, page 15 misalkan. Harusnya udah begitu. Dia masih pakai footnote yang penunjukan
ya model IBIT, log-cheat, off-cheat, dan lain-lain ya. Dan itu sebenarnya sudah tidak digunakan lagi di tata penulisan yang 2017, naskah rektor ya. Dan itu sudah lama ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda harus tahu dulu ya, targetnya apa. Ya targetnya sesuai dengan penulisan tugas akhir. Dan itu berkesesuaian dengan apa? Dengan borang penilaian tugas akhir yang dipegang sama dosen pembimbing dan penguji nanti pada saat sidang tugas akhir kalian. Karena nanti ada abstraknya sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai nilainya bakal berkurang. Kemudian juga tata penulisan lain-lain sudah sesuai belum? Nah, itu ada penilaiannya semua ya. Kira-kira demikian. Nah, biasanya kalau di dalam penulisan artikel jurnal ya, Anda bisa menulis dengan orang lain atau dengan yang pakar. Nah, karena itu di penulisan tugas akhir Anda dianggap menulis bersama dengan dosen kalian ya, dosen pembimbing. Buatlah pemanasan ya sebelum menulis ya. Maksudnya bagaimana? Kadangkala kan Anda akan menghadapi titik stres yang sangat tinggi. Saat ini tingkat kestresan mahasiswa di dalam penulisan tugas akhir lebih tinggi daripada biasanya. Kenapa? Karena ada problem. Kita lagi dalam masa pandemi ya. Ada keluarga yang berduka, ada juga permasalahan finansial misalkan, masalah pulsa, masalah apa yang mengganggu bimbingan, ada juga mungkin permasalahan hal-hal lainnya. Jadi pemanasan sebelum menulis ini bisa banyak aspek ya. Bisa misalkan Anda mengetik tulisan, Anda bikin ancangan tuh bisa juga dianggap pemanasan, atau juga Anda bisa merefleksikan diri Anda ya. Saya mau ngapain sih? Tujuan saya apa? Jadi Anda bikin ketenangan diri kalian dulu ya. Karena saya paham banget ya masa pandemi ini ya akan sangat membuat banyak orang lebih sulit, tingkat stres lebih tinggi, dan kalian harus siap. Nah, warm up itu sendiri bisa merupakan kesiapan kalian dalam menghadapi pembimbingan tugas akhir ya. Dan tentunya analisis umpan balik pengulas tentang tulisan kalian itu sangat penting. Nah, di sini ada peer review dari dosen kan. Nah, kalau di artikel jurnal peer review-nya ya dari dewan pakarnya, dewan pakar di jurnal itu sendiri. Nah, kalau di sini Anda harus menerima dan juga mengikuti umpan balik yang diberikan. Dan analisis ya, maksudnya apa? Jadi kalau umpan baliknya mungkin saja salah, ya kalian bisa memberikan pertahanan kalian terhadap argumentasi kalian. Kenapa saya bilang begitu? Karena jangan-jangan bisa jadi baru kalian yang melakukan penelitian itu. Kayaknya nggak mungkin, Pak. Mungkin. Misalkan ada film baru di tahun 2020, belum ditonton sama dosennya, kalian mau meneliti film tersebut dengan bahasa asing, bisa jadi kalian yang lebih mengerti filmnya. Dosennya bingung mau ngambil filmnya, baru kalian kirim, terlalu berat, dia belum tonton, tetapi dia mau mengkritik kalian. Nah, kalian harus bisa mempertahankan pendapat kalian kalau menurut kalian itu sudah argumentasi yang tepat. Kadangkala penguji atau pembimbing juga ingin menguji hipotesis dari kalian. Nah, kalian membuat permasalahan juga membuat hipotesis. Kira-kira seperti itu ya. Tadi kan di yang sebelumnya saya buat seperti ini ya. Get feedback kan. Nah, dari awal sampai akhir. Jangan ragu. Untuk masalah itu jangan ragu ya. Kira-kira seperti itu ya. Begitu pula juga dengan ketika kita masuk analisis umpan balik itu sendiri. Oke. Jadi
Setelah panjang lebar, kalian menulis dan lain-lain, ada yang mau masukin ke jurnal. Nah, jangan ragu ya. Karena apa? Karena sebagian besar jurnal terkemuka di semua bidang ilmu secara rutin memiliki tingkat penolakan 80% atau mungkin 95% atau mungkin lebih tinggi untuk jurnal-jurnal yang terakreditasi tinggi, misalkan Sinta 1 atau Sinta 2. Ada juga yang terakreditasi Scopus misalkan atau Web of Science. Karena semua jurnal lebih memilih artikel yang memberikan kontribusi signifikan di area tersebut. Jadi kalau nggak punya kontribusinya, ya kecil kemungkinannya. Saya mungkin sudah menulis lebih dari 40 artikel kali ya, kalau tidak salah ya, dari sepanjang saya menulis ya. Pertama kali saya terbit tulisan adalah tahun 2016 kalau tidak salah ya. Maaf, 2006 maksud saya ya. Ketika itu tulisan tentang Mapres, karena saya salah satu Mapres dulu, kami buat terbitan ya. Jadi dulu pada saat pemilihan Mapres di FIB 12 besar Mapres akan diberangkatkan untuk penelitian lapangan. Nah, hasil dari penelitian lapangan akan dijadikan buku. Nah, itulah pertama kali terbitan saya secara ilmiah tampil ya. Setelah itu tak terhentikan ya. Terus menerus saya ada jurnal kata di FIB, saya masukkan dan saya membuat sama teman-teman angkatan saya buat namanya Pendar Pena. Dulu samalah seperti kalian semangatnya tinggi, kami bikin majalah populer alternatif karena kiri itu seksi. Jadi kami bikin dulu majalah populer alternatif Pendar Pena. Jadi membahasnya apa saja? Masalah humaniora ya. Nah, saya tadi tertarik dengan judulnya, ada digital humanities ya. Dan ini yang eranya kalian ya. Di era saya ya belum ya, masih cetak dan lain-lain ya. Digital humanities ini sesuatu yang menarik ya. Ilmu arkeologi dikaitkan dengan ilmu komunikasi dan perangkat TIK menjadi sesuatu kekuatan tersendiri. Sama seperti novel, film, dan lain-lain ya. Nah, ini arahnya kalian. Ya, buatlah kontribusi yang sangat signifikan untuk area kalian saat ini. Dan jangan ragu ya, kalau ditolak biasa saja. Karena berdasarkan statistik, ya 80% jurnal-jurnal yang besar itu yang menolak. Karena apa? Karena ketidaksesuaian kontribusi dan lain-lain. Kalau sudah begini bagaimana? Ya sudah. Nah, gitu ya. Gigih, tebal muka, dan tangguh. Ya. Ya, kalau di dalam istilah bahasa Inggris ini berkulit tebal ya. Kalau kita kan di dalam bahasa Indonesia tebal muka ya. Ya udah. Jadilah gigih, tebal muka, dan tangguh. Atau tebal kulit ya. Kalau di dalam istilah bahasa Inggris kan thick skin ya. Kira-kira begitu. Jangan menyerah. Kalian ditolak, jangan menyerah. Ditolak dosen pembimbing, permasalahan nggak cukup, ajukan permasalahan lainnya dan buat hipotesis yang kuat yang kira-kira kalau dihantam dengan argumentasi apapun, hipotesis kalian akan tegak berdiri karena sudah bersumber pada acuan data dan teori dan metode yang sangat tepat. Dan terakhir apa? Take care of yourself. Ya, jaga diri ya. Kalau ditolak jangan stres. Makanya dulu heboh ya. Semester 1, semester 2 mengejar IP, semester 3, semester 4 mengejar IP makin tinggi, semester 5, semester 6 galau PW, bukan lagi IP. Ada yang tahu PW? Kalian anak-anak online ya, jarang tahu istilah-istilah gitu ya. Ada yang tahu PW nggak? Ini biasanya semester 5, semester 6 pada pusing PW, tapi kan sekarang nggak ada wisuda ya. PW itu pendamping wisuda. Nah, biasanya anak-anak tingkat 3 ini pada pusing, PW-nya siapa? Karena itu yang akan diajak foto ya nanti. Atau yang memberikan bunga. Nah, adik-adik yang tingkat 3 atau udah tingkat 4 nih, sudah
punya PW semua? Biasanya begitu ya. Nah, jadi gigih, berkulit tebal dan tangguh. Dan tentunya jaga diri ya, karena ya memang berat ya. Namanya juga tugas akhir ya, penutupannya. Jadi menulis untuk jurnal akademik itu sangatlah kompetitif ya. Dan ini bisa sangat menegangkan. Mungkin lebih tegang daripada menonton film horor. Dan ya tentunya Anda perlu meluangkan waktu dan itu bisa membuat kalian stres. Dan tentunya ada risiko kesehatan ya. Tidur tidak nyenyak, mata kuning, mulut bau. Ya Anda belum tidur-tidur, ternyata sudah 2 hari di depan laptop, tidak menghasilkan apa-apa, tapi stres. Bisa jadi seperti itu. Dan apa? Dan pastikan untuk Anda bisa merayakannya ya, kalau artikel Anda disetujui, atau permasalahan dan hipotesis Anda disetujui oleh pembimbing. Dan tentunya ingatkan diri Anda bahwa menulis untuk jurnal akademik adalah apa yang ingin Anda lakukan. Dan tentunya itu akan membuat perbedaan terhadap cara menulis kalian. Ya. Makanya saya bilang tadi di awal, apa yang kalian harus miliki? Ya hasrat. Dan itu membuat suatu perbedaan tertentu. Dan mungkin itu yang membuat Anda menjadi gigih, dan itu pula yang membuat Anda konsisten melakukannya, dan punya tekad. Oke, kira-kira begitu materi dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra atas pemaparannya yang sangat menarik dan informatif. Nah, sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa tulis nama, instansi, dan pertanyaannya di kolom chat. Tapi jika teman-teman ingin bertanya langsung pada Pak Hendra, bisa langsung raise hand. Kita silakan ya teman-teman. Silakan Sabrina atur pertanyaannya kalau ada. Ya, sambil menunggu teman-teman bertanya, apakah saya boleh bertanya, Pak? Saya juga boleh dong. Ya, jadi Pak, setelah yang Bapak paparkan itu, saya juga sangat relate ya dengan pengalaman saya kemarin saat Mapres. Ya, kurang lebih kan juga menulis artikel jurnal. Jadi segala struggle untuk mencari topik-topiknya, juga untuk menyusunnya itu, saya juga sangat relate dan setelah yang dari Bapak paparkan bisa saya aplikasikan untuk saya menulis tugas akhir selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu semester berapa sekarang, Sabrina? Saya semester 6 Pak, mau naik semester 7. Oh, masih targetnya 3,5 tahun? Enggak Pak, 4 tahun aja Pak. Oh, ya nggak apa-apa ya. Iya, jadi saya mikir pertanyaan. Nah, Pak, apakah semisal nih kita membuat tugas akhir kan biasanya diupload di UI ANA, tapi apakah selain kita upload di UI ANA itu kita juga harus mengupload di website atau jurnal-jurnal lain, Pak? Gitu. Nah, itu nanti adalah suatu pilihan kepada mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Nanti ada form isian yang berisi mengenai pilihan. Apakah artikel ini hanya berhenti di UIANA, ataukah akan diikutkan ke konferensi, atau akan dimasukkan ke jurnal tertentu. Atau nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk dimasukkan ke jurnal internasional. Nanti ada pilihannya, mahasiswa yang mencentrang setelah berkonsultasi dengan pembimbing. Dan itu sepenuhnya pilihan kalian ya. Tapi kalau sudah memilih itu, tolong dilaksanakan. Karena kadangkala kalau sudah dapat ijazah, sudah wisuda, lupa sama tanggung jawabnya. Dosennya yang ngejar-ngejar, dosennya juga dikejar-kejar. Sama siapa? Sama jurnal yang ditujunya. Jadi mahasiswa sudah masukkan artikel jurnal ke jurnal tersebut meminta perbaikan, mahasiswa tidak memberikan perbaikan, terus-menerus tidak diberikan perbaikan,
Jurnal tersebut akan menghubungi penulis keduanya, yaitu dosennya. Dosen yang menghubungi mahasiswa tidak dibalas-balas, WhatsApp nggak dibalas, telepon nggak diangkat, kayak marahan kan? Karena kadangkala itu terjadi ke saya. Dan akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mengedit sendiri tulisannya. Nah, itu kira-kira beratnya ya, kalau sudah kabur dan lain-lain ya. Nah, ini harus dimiliki dengan tadi ya, komitmen dan ya tentunya tekad ya. Tadi juga ada yang nulis dedikasi ya ternyata di kolom chat ya. Wah, menarik ya, ketertarikan. Nah, itulah ketertarikan itu hasrat. Ini judul ini benar-benar mau ini ya, mau langsung bikin tulisan ya. Judul duluan yang harus ada. Oke deh. Oke, terus lanjut. Baik Pak, saya ada satu pertanyaan lagi Pak. Kan mungkin saya dan banyak teman-teman saya khususnya di FIB banyak sekali yang tertarik menulis topik tugas akhir tentang kajian sastra seperti novel dan film. Kira-kira boleh nggak Bapak share suka duka atau kesulitan dalam mengkaji novel atau film gitu Pak? Oke. Kalau untuk sastra berbahasa asing selain bahasa Inggris, suka dukanya biasanya mereka kesulitan, bukan kesulitan, membutuhkan waktu lebih banyak untuk membuat transliterasi dan terjemahan. Karena kalau kalian menulis tugas akhir dengan mengambil novel berbahasa asing atau film berbahasa asing, kalian harus membuat juga transliterasi atau terjemahannya. Dan itu tidak bisa lewat Google Translate ya, karena kan cara penerjemahan dan konteksnya bisa berbeda. Nah, itu biasanya yang cukup berat dilakukan buat di kajian susastra. Terlebih lagi masalah konteks. Nah, itu juga menulis sastra berarti kalian juga harus memahami gramatika. Artinya apa? Terjemahan itu sendiri kalian harus paham. Dan Anda juga harus tahu sejarah. Karena konteks kesejarahan di dalam novel dan film di era sekarang sangatlah penting karena unsur ekstrinsik itu sangat menunjang di era-era konsep naratologi seperti saat ini, era-era setelah strukturalis, karena poststrukturalisme ini ya tidak bisa menegasikan konsep sejarah, tidak bisa menegasikan prasangka kalian, karena ini adalah era rehabilitasi prasangka, di mana kalian selaku penafsir bukan sekadar mereproduksi teks yang kalian baca, tapi kalian memproduksi teks kalian sendiri dengan cara pandang kalian sendiri. Mungkin warna merah yang saya lihat bisa berbeda dengan yang Sabrina lihat. Padahal sama-sama merah. Tapi bagi saya itu merah tua, bagi Sabrina merah saja. Nah, disitulah tingkat yang cukup berbeda. Dan merah tua bisa menjadi darah bagi saya. Tapi bisa juga menjadi hal yang lain bagi Sabrina. Yang Sabrina bayangkan Fanta, penyegar dahaga. Yang saya bayangkan darah, kepiluan. Beda sekali kan antara penyegar dahaga dengan kepiluan karena darah tertumpah. Kira-kira seperti itu ya. Itulah kajian semiotik antara signifiang, signifie, penanda dan petanda. Nah, itu kira-kira nanti Anda akan banyak bertemu dengan teori-teori seperti itu pada saat penulisan tugas akhir. Karena sampai saat ini, untuk tugas akhir di jenjang sarjana, biasanya adalah ketepatan mengaplikasikan teori dan metode. Nah, bagaimana dengan tugas akhir yang tanpa teori? Ada, betul ada. Biasanya di sejarah ya, karena dia biasanya menggunakan metode. Fokusnya di metode penelitian sejarah. Teori bagaimana Pak? Iya, masuknya ke kategori konseptual. Nah, apa beda teori dengan metode? Teori dengan konsep. Nah, teori adalah kumpulan konsep-konsep yang dipaparkan menjadi suatu kekasan. Nah, itulah teori ya. Oke, kayaknya ada pertanyaan tuh, Sab. Oh iya Pak, jadi ada pertanyaan dari Aldi, dari UI. Terima kasih atas pemaparannya Pak Hendra. Saya izin bertanya, dalam skema offline dan online, perbedaan kesulitan apa saja yang akan ditemui mahasiswa dalam rangka menyusun tugas akhir sampai sidang nanti? Oke, nah ini ya, ada dua sisi ya.
kesulitan dari dosen dan juga kesulitan dari mahasiswa. Kesulitan mahasiswa biasanya terbatas pada dosen yang sibuk. Atau jangan-jangan bukan sibuk, tapi dosennya yang gaptek. Karena tidak begitu lancar memahami bimbingan secara pengeditan online misalkan. Padahal kan bisa, kalian bisa masuk Google Docs yang di email, bisa saling edit, atau kalian bisa kirim email kemudian bikin komen dan lain-lain dosennya. Itu yang biasanya terjadi ya. Dosennya yang bermasalah bagi mahasiswa. Bermasalah dosennya itu bisa banyak aspek ya. Dosennya sulit ditemui. Ya bikin janji, bikin komitmen bersama dan laporkan bahwa saya punya niat dan tekad yang kuat untuk lulus semester ini, Ibu, Bapak. Bagaimana saya bisa memastikan hal tersebut berjalan dengan lancar. Nah, bilang aja begitu pada saat pertama. Jadi kayak semacam ada kontrak antara kalian dengan dosen. Nah, lain halnya kalau mahasiswanya yang sulit. Nah, itu yang kadang membuat dosennya bingung kan. Ditanya, belum Pak, minggu depan ya ngumpulin. Ditanya lagi, belum. Atau ditanya lagi, ternyata pas ngumpulin, di luar ekspektasi dosennya. Misalkan pengantar belum siap, tata penulisan tidak sesuai, padahal dia sudah masuk ke mata kuliah tugas akhir. Artinya sudah mengalami rangkaian mata kuliah bahasa Indonesia akademik, mata kuliah dasar-dasar teori metode, dan juga sudah melewati MPKT yang di dalamnya ada format bahasa Indonesia. Kok tiba-tiba pas masuk ke tugas akhir, kok semua pelajaran itu hilang? Nah, ini bisa menjadi problem sendiri mahasiswanya. Setelah itu apa? Mahasiswanya stres. Itu kalau online ya. Jadi tinggal apa? Ya tinggal matikan saja telepon, jangan angkat. Nah, itu problem besar buat bimbingan di era daring seperti ini. Nah, beda halnya kalau offline. Kalau offline biasanya janjian dengan dosen. Di gedung berapa? Gedung 3 atau gedung 7? Ya udah, kalau gedung 3 kan ya linguistik. Kalau sastra kemana? Ya udah kita ketemu gedung 7. Ya udah janjian bisa. Problemnya di mana kalau di situ? Waktu pertemuan yang kadang tidak ditepati oleh mahasiswa ataupun dosen itu. Setelah itu apa? Setelah itu adalah rutinitas yang tak terhenti. Biasanya kalau udah ke kampus ya, dosen sibuk banget, nggak selesai-selesai kayaknya kerjaan. Ternyata di era daring seperti ini juga ya. Dan contohnya sekarang, Sabtu aja kita masih webinar ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Terima kasih tadi siapa itu tadi? Aldi, Pak. Aldi ya, peserta. Oke. Pak Hendra tadi juga ada yang raise hand atas nama Afra. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Pak Hendra. Terima kasih atas pemaparannya yang begitu inspiratif, menyemangati kami ya untuk segera menyusun. Saya ingin bertanya nih Pak, kan tadi beberapa kali sempat Bapak singgung mengenai kita harus memiliki hasrat dalam menentukan topik. Nah, bagaimana kasusnya jika kita sudah menyusun abstrak topik bab 1 sesuai dengan hasrat kita yang mau kita bawa, tapi karena satu dan lain hal ketika kita sudah berkonsultasi ke dosen pembimbing, kita diarahkan untuk menyesuaikan mulai dari misalkan fokusnya lebih dikecilkan dan lain-lain yang ujung-ujungnya itu jadi tidak sesuai lagi dengan hasrat kita. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kira-kira solusinya bagaimana ya, Pak? Terima kasih banyak sebelumnya. Iya, saya paham masalah itu ya. Tapi kadangkala hasrat itu juga harus dikaitkan dengan rasionalitas. Maksudnya, jangan-jangan pembimbing kalian benar ya. Kok saya mau meneliti ini, saya mau meneliti ini. Tapi itu penelitian itu bisa selesai 1 semester. Atau jangan-jangan kamu mau meneliti itu nggak selesai 1 semester, jadi 3 semester. Atau bisa jadi tidak selesai. Karena kalian kan terbatas sama waktu. Program sarjana itu kan 8 semester sampai 12 semester. Zaman saya dulu ada yang 3 tahun, 6 semester doang ya, kuliah S1.
sastra Arab, kuliah dari subuh, pulangnya maghrib. Jadi zaman saya kan dulu kuliah 7.30 mulai ya, dan 1 jamnya 75 menit. Dan itu dulu bisa tanpa dibatasi SKS. Maksudnya apa? Bisa nyolong. Karena nulisnya pakai pensil 2B, dikoret-koret gitu ya. Jadi ada yang ngajuinnya 28 SKS gitu per semester. Jadi ada kawan saya Mapres juga, lulus 3 tahun dia sastra Arab. Bisa. Tapi jangan-jangan dosen kalian melihat potensi yang mungkin kalau kalian menulis ini dengan lingkup yang terlalu luas, bisa nggak selesai. Nah, kira-kira begitu, Afra. Kita harus melihatnya dalam sesuatu yang luas, holistik, yang menyeluruh. Jangan cuma berdasarkan perspektif kalian saja. Jangan-jangan juga ada benarnya dosen pembimbing. Ada benarnya penguji. Nah, kira-kira seperti itu, Afra ya. Walaupun sebenarnya ya saya paham ya masalah ini. Karena dulu saya juga pernah mengalami seperti kalian ya. Saya idealis banget mau nulis begini. Akhirnya terjebak juga sama waktu kuliah dan juga keinginan untuk selesai ya. Karena saya dulu termasuk, ada dosen yang ngomong sama saya, kamu gambling banget ya, Hendra. Kenapa, Bu? Iya, kalau kamu nggak lulus berarti kamu cuma dapat gelar sarjana. Saya tidak punya gelar magister. Setelah S1 saya langsung S3. Jadi kalau S3 saya lulus, saya nggak punya gelar S2. Gelar saya cuma sarjana. Makanya kalau Misal atau Sabrina cek, saya tidak punya gelar magister. Karena saya lompat. Nah, idealisme saya itu membawa saya dulu pindah ya. Saya itu dulu harusnya berangkat ke Moskow. Moskovsky Государственный Universitet. Saya dikontrak sama Moskow untuk 1 tahun sandwich sekaligus juga ngajar di sana ya tahun 2011. Tapi idealisme saya membawa saya ke Petersburg. Karena itu adalah tempatnya banyak pemikir dan sastrawan besar. Pavlov di sana, Vygotsky dan kawan-kawan di Petersburg ya, karena ada akademi nauk yang cukup kuat dulu. Saya suka banget sama Petersburg. Selain juga kotanya indah ya. Mungkin kalau saya di Moskow, saya akan lebih terkenal dan gak mau pulang ya di Moskow University karena diminta untuk ngajar juga di sana kan dulu. Sedangkan status saya di UI dulu masih dosen tidak tetap. Saya dari 2008 dosen tidak tetap ya, 2009 sampai lulus S3 saya masih dosen tidak tetap karena terkait permasalahan dikti. Dan UI ya, UI meminta untuk pengajar itu bergelar minimal S2. Lah gelar saya kan nggak ada gelar S2. Saya kan lagi mahasiswa S3 waktu itu. Nah, itu problemnya ya. Dulu bisa masuk pemasukan 2009, tetapi senior duluan kan yang biasanya diangkat. Nah, saya masih masuk itu. Pas lagi tahun berikutnya mau dimasukkan jadi dosen tetap, ternyata sudah berubah peraturannya. Minimal dosen yang diangkat adalah bergelar S2. Sedangkan saya statusnya mahasiswa S3, tidak ada gelar S2. Nah itu Afra, jangan-jangan ya kita nggak tahu ya. Jangan-jangan pembimbing punya rencana tersendiri terhadap tulisan kalian. Dan tentunya kalau Afra merasa benar, tunjukkan kekuatan hipotesis kamu sehingga tidak bisa digoyang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita harus melihatnya secara holistik ya, nggak bisa hanya parsial seperti itu. Terima kasih, menarik Afra. Baik, terima kasih kembali Pak Hendra atas jawabannya. Dan itu pasti akan ditemui sama banyak orang ya. Misalkan Korea, saya ngotot mau karena ARMY ya, saya ngotot mau kaji BTS misalkan. Ternyata dosennya minta, ngapain BTS sudah terlalu banyak, kamu kaji Blackpink aja. Lihat bagaimana kontestasi ideologi di era Blackpink. Nggak mau, saya ARMY. Mau sampai kapan? Ternyata benar dosennya, sudah terlalu banyak yang mengkaji tentang konsep ideologi, relasi kuasa di dalam komersialisasi BTS misalkan. Ya iyalah, nggak bisa lah. Originalitas kamu di mana? Dosennya nyuruh ke Blackpink, sedangkan kamu anti banget misalkan, kamu ARMY. Ya itulah problem-problemnya ya. Kalian harus melihat secara luas. Ada berbagai macam pertimbangan, originalitas, plagiasi, plagiarisme. Dan tentunya
mampu tidaknya kalian mengkaji hal tersebut. Ngotot mau mengkaji misalkan pakai pedagogik misalkan atau apa, misalkan pakai konsep naratologinya feminine writing misalnya dari Helen Sisuh, Anda sendiri belum pernah baca bukunya, gimana dosennya mau percaya? Udah, kamu nggak usah pakai hal tersebut, kamu nggak usah pakai penulisan perempuan ya, feminine writing, kamu pakai aja kritik sastra feminis. Ya udah, ngikutin dosennya lah, karena kamu belum pernah baca bukunya pas ditanya. Nah, pastikan kalian mampu dan kalian sanggup mempertahankan hipotesis kalian terhadap kajian. Dan di situ mungkin hasrat kalian bisa bertahan, karena logis dan rasional kalian bisa pertahankan. Oke, Sab. Ada lagi, Sab? Ya, Pak. Berarti yang paling penting komunikasi sama dosen dan kekuatan kita untuk mempertahankan hipotesis ya, Pak. Lalu, Iya, betul. ada pertanyaan lagi, Pak, dari Aldi Rizky Padilla dari Ilmu Perpustakaan. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat inspiratif, Pak. Saya izin bertanya, kalau saya berminat di bidang A, akan tetapi sumber data yang ditemukan sangat sedikit. Pertanyaan saya adalah, menurut Bapak dengan kondisi seperti ini, apakah boleh melanjutkan penelitian tersebut atau mengganti bidang saja ya, Pak? Terima kasih. Oke, kalau ada Aldi nih, anak perpus nih, menarik nih. Kalau boleh tahu sumber datanya apa? Atau ini hanya pertanyaan sekadar saja tapi dia belum meneliti? Sumber datanya biasanya ini sih Pak, kayak Google Scholar gitu sih Pak. Iya, maksud saya apakah ada kajian khusus yang kamu temukan hambatannya atau ini hanya pertanyaan saja kalau menemukan kasus seperti ini? Sebenarnya sih kayak saya kayak lebih penasaran aja sih Pak, kayak soalnya juga saya dari semester 5 nih Pak, saya kayak kepikiran buat ya gitu sih Pak sebenarnya. Iya, boleh tahu apa yang kamu mau kaji dan itu sulit ditemukan sumber datanya? Saya ingin mengkaji kayak karsipan gitu sih Pak, soalnya kalau misalnya dicari di Google Scholar tuh kalau di dalam bahasa Inggris sedikit sih Pak, seperti itu sih Pak. Oke, kalau di perpustakaan, kalian kan punya banyak sumber ya. Kalian bisa masuk ke Andri, bisa masuk kemana-mana. Yang sekarang eranya sangat mudah, kan udah eranya digital humanities. Segala sesuatu sangat mudah. Kalian tinggal klik keluar sumber datanya ya, dan ada banyak. Harusnya bisa ya, karena mungkin saat ini sudah tidak terbatas lagi ya. Nggak ada lagi ruang sekat. Kalian bisa masuk kemana-mana. Bahkan pariwisata aja sudah virtual ya, apalagi sumber data kan. Itu bisa sangat mudah harusnya. Kalau gini, sedikit itu bukan berarti tidak ada. Sedikit bisa menjadi suatu tantangan untuk menghasilkan analisis yang kuat sehingga menyumbangkan suatu luaran pemikiran kamu terhadap kajian itu. Dan menurut saya itu bisa jadi tantangan. Tapi jangan-jangan yang berbahaya adalah sedikit karena belum secara detail menemukan. Nah, itu berbahaya ya. Karena ada banyak pembimbing yang biasanya marah kalau ditemukan berdasarkan penulisan saya belum ada atau tidak ada penelitian yang sebelumnya. Yakin kamu tidak ada? Biasanya langsung ditanya seperti itu sama peneliti ya, pembimbing atau penguji. Yakin kamu doang yang baru nulis ini. Seluas ini dunia dengan miliaran manusia, nggak ada yang pernah meneliti itu. Nggak mungkin lah. Nah, biasanya begitu dulu ya. Nah, itu mengindikasikan apakah kamu lemah dalam literatur review atau justru kamulah pencipta pemikiran itu. Itu bisa jadi dua hal ya. Yang satu bisa meninggikan mutu karena kamulah yang menelurkan itu, bisa juga merendahkan mutu karena ternyata kamu sangat lemah dalam literatur review. Karena literatur review itu state of the art-nya tulisan. Kira-kira begitu. Oke, Sab. Ada lagi, Sab? Ada Pak.
Lalu ada pertanyaan dari Fionisa dari Sastra Jerman. Izin bertanya, tadi sempat dikatakan bahwa mahasiswa harus menguasai bidang tertentu untuk mempersiapkan tugas akhir. Tapi bagaimana jika bidang atau topik tugas akhirnya dibatasi atau sistemnya rebutan dan ternyata bidang yang dikuasai tersebut tidak bisa didapat oleh mahasiswa? Bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih. Oke. Nah, ini problem hampir semua jurusan ya. Karena dulunya sistem yang zaman saya S1 itu dulu ada penjurusan. Penjurusan itu kalau tidak salah setelah semester 5 ya, atau setelah semester 4 pada saat semester 5. Jadi penjurusan ini adalah mengambil mata kuliah khusus untuk sastra, yang ngambil yang sastra, tidak ngambil linguistik. Yang sejarah yang ngambil sejarah, nggak ngambil linguistik atau sastra. Nah, dari situ bisa kelihatan. Berarti mahasiswa tersebut akan mengambil skripsi bidang sastra, bidang linguistik, bidang sejarah. Nah, di era sekarang, dosen tidak bisa memprediksi mahasiswanya. Baru bisa dilihat ketika dia mengambil dasar-dasar teori dan metode penelitian. Dan ketika dia mengambil itu, ternyata yang diajukan proposalnya pada saat liburan di semester 7 untuk semester 8 berbeda dengan judul yang pernah dibimbing. Nah, itulah problemnya ya. Maksudnya bagaimana? Jangan-jangan ada tren tertentu. Pasti ya, pasti ada tren tertentu. Di mana semua orang berbondong-bondong ingin mengkaji film. Dampaknya apa? Tidak bisa masuk ke konsep linguistik. Karena semua yang mengkaji film maunya aspek sejarah dan aspek budaya. Yang kebagian menguji, membimbing adalah apa? Adalah dosen sastra dan dosen sejarah nanti. Nah, kerap kali misalkan pemerataan pembimbingan itu dibagilah mahasiswa A, B, dan C ke dosen berikut. Dosen berikut mengarahkan, oke, datanya tetap, korpusnya tetap, tapi kamu coba kaji, misalkan yang awalnya mau mengkaji hegemoni dari ideologi tertentu pada film tersebut, misalkan Coca-Cola culture ya, ternyata disuruh konsep bahasa slangnya yang menunjukkan ideologi juga, tetapi lewat analisis bahasa, semantik. Padahal kamu maunya hegemoni dalam ideologi yang masuknya ke budaya. Korpusnya tetap sama filmnya, tapi diarahkannya berbeda. Bisa saja, sangat bisa ya. Sangat bisa. Tapi ada juga dosen yang misalkan dibagi ya, udah dibagi dosen ini menerima ini. Dosennya nggak mau ngutak-ngatik, saya menolak ya, kamu ke dosen lain lagi, karena saya bukan pakarnya. Ada dosen yang seperti itu juga, ada. Nah, itu memang dilemanya ya. Dilemanya, saya paham banget masalah itu ya. Karena kalian sudah semangat banget mau membuat tulisan ini, sumber datanya begini dan lain-lain. Tapi ternyata kalian dapat pembimbing yang mengarahkan hal yang berbeda. Itu ya. Karena mungkin komposisi pembimbingan di prodi tersebut harus seimbang. Karena apa? Karena dosen juga punya beban yang disebut dengan BKD, beban kerja dosen. Artinya dosen harus terbagi juga mendapatkan 3 aspek tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan dalam pendidikan ada aspek pembimbingan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ya, tapi saya harap hal tersebut bisa dinegosiasikan. Artinya apa? Mungkin teori dan metode kalian nggak masuk, tapi kajian kalian bisa masuk, sumber datanya gitu loh. Mungkin sumber datanya nggak masuk, tapi kalian tertarik dengan teori dan metode ini, teori metodenya bisa diaplikasikan. Nah, segala sesuatu itu berstrategi. Dan ya, kalau saya prinsipnya kayak film ya, nggak bisa kalian mau mengambil
kayak makan roti, kue tart yang gede itu kan indah. Tapi bisa nggak satu kue tart yang gede itu masuk ke mulut kalian? Nggak bisa. Kalian akan membuatnya piece by piece. Dan itulah yang disebut dengan juring. Bagian tertentu yang bisa kalian makan. Dan begitulah hidup kalian ya. Jangan-jangan kalian mau mengambil satu lingkaran itu ternyata nggak bisa masuk semuanya. Tapi kalian bisa mengambil satu bagian sendiri dan Anda mencicipinya dengan rasa yang nikmat, gurih. Dan itulah hidup ya. Nggak semuanya bisa kalian prediksi. Dan itulah yang disebut dengan lubang hitam bagi Stephen Hawking, semesta bagi agnostik, dan Tuhan bagi yang teis. Yang tidak bisa kita prediksi sama sekali ya. Itulah hidup ya. Terima kasih, pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih. Pak, berarti Ada lagi, Sab? ada lagi, Pak. Tapi saya ingin bertanya sedikit. Berarti sangat mungkin ya, misalnya kita ingin mengkaji suatu film dari sisi kebudayaannya, berarti sangat mungkin kita dialihkan misalnya untuk mengkaji sejarah di balik film itu jika dosennya tidak, misalnya ahli dalam bidang itu tidak mencukupi atau dosennya misalnya hanya bisa mengambil beberapa mahasiswa gitu ya Pak, dialihkan. Iya, bisa dialihkan, bisa saja tetap dosen yang bersangkutan tapi diarahkan ke kepakarannya. Karena kan itu dosa besar dosen juga kalau tidak pakar bimbing mahasiswa yang bukan kajiannya. Nanti dipertanyakan sama penguji lain. Apa kelayakan saudara membimbing mahasiswa tersebut? Pak, ada pertanyaan lagi tadi ada Latif. Kayak mahasiswa saya nih kayaknya nih. Latifah ya. Iya Pak, benar. Iya. Bentar itu anak itu kritis juga. Mbak Latifah mau nanya langsung sendiri Mbak atau dibacakan? Oh, tapi takut-takut di kelas. Saya kan dibilang galak kalau di kelas sama angkatan Latifah ya. Jadi tiap angkatan punya cerita masing-masing ya. Angkatan di atasnya Latifah ya 3 tahun yang lalu bahkan sempat nongkrong-nongkrong di rumah ya, ngerokok bareng, minum bareng, maaf direkam ya, maksudnya ngumpul bareng ya, karena biasa ya. Kalau di Rusia itu ya memang unik ya, karena minum vodka itu budaya ya, buche zdarovi ya, bukan menjadi suatu hal yang itu ya, karena ketika dosen ketemu dengan dubes ya, kami minum vodka ya, jadi bukan sesuatu yang ya memang saya juga pakai bismillah ya kalau minum kadang ya, karena itu kan satu aspek haram ya. Cuman maksud saya ini budaya ya, sama kayak misalkan di Cina ya, ada kan tuak ya, di Jepang kanpai, di Perancis tempe, iya kira-kira begitu ya. Oke, Latifah mau nanya apa nak? Saya mau nanya ini sih Pak, saya tuh kepo aja kan Bapak kan dari S1 langsung ke S3. Nah, apa ada poin-poin penting yang menjadikan tugas Bapak itu langsung ke S3? Kan biasanya kan adanya double degree gitu Pak. Terima kasih. Oh, oke. Nah, ini. Kenapa kamu nggak nanya pas di kelas saya? Saya takut Pak. Iya oke. Ini jadi cerita saya dong jadinya. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Pak. Biar motivasi. Jadi dulu itu saya itu lulus S1 dengan cum laude. Nah, selain cum laude, saya juga dulu mapres. Penelitian saya dulu tembus di tingkat UI, finalis, dan di FIB juga finalis penelitian mapresnya ya. Dan saya sudah punya aspek penelitian. Karena saya punya aspek penelitian, punya prestasi, dan lulus cum laude, ada aturan dari UI waktu itu yang bisa langsung masuk ujian dengan rekomendasi dan mengikuti ujian S3, TPA, dan bahasa Inggris. Dulu itu dilema saya ya. Saya dulu mau ngambil Mundus, Erasmus Mundus. Saya dulu mau kuliah di Sorbonne sama di Leiden ya. Karena harapan saya ya. Saya suka sama anak D3 Prancis dulu ya. Maksud saya, dulu semua anak D3 Prancis cakep-cakep ya. Dulu kampusnya di FIB semua ya, sebelum pisah ya. Kan zaman kalian udah nggak ada ya. Nah, saya dulu belajar lah itu. Dekat anak Prancis, belajar Prancis. Dekat Jerman, belajar Jerman ya.
dekat sama Polandia, orang Polandia, belajar Polandia zaman dulu ya, jadi senang belajar bahasa, ada motivasinya dan itu buat semangat lancar bahasa ya. Nah, saya tuh mau ke Paris sama ke Amsterdam dulu ya. Makanya saya mau ngambil Erasmus Mundus yang minimal double degree, dia bisa triple dan lebih dari itu ya. Nah, tiba saatnya dulu ditawari sama Direktur Pendidikan UI, Profesor Multamia, itu guru besar di program studi Indonesia. Saya dulu bukan orang yang berlebih uang ya, keluarga saya. Keluarga saya 3 anak laki-laki, semua masih sekolah ya. Jadi saya dulu hanya semester 1 dibayari sama orang tua. Sisanya saya mencari beasiswa dan kadangkala ya apa yang bisa dijual ya dulu ya, zaman dulu ya. Karena mengharapkan beasiswa ya. Jadi cari tuh zaman kalau udah liburan semester, nama saya masuk nggak ya ke PPA ya yang beasiswa peningkatan prestasi akademis. Oh masuk, wah akhirnya ya udah nggak usah bayar. Dulu bayaran kan 1 juta ya, 1.250.000. Jadi wadah beasiswa itu udah bisa bayar kuliah aman. Jadi orang keluarga seneng, orang tua seneng ya. Apalagi saya dulu tinggal di Priuk, kadang tidur di Kansas ya. Dulu Kansas bisa jadi tempat tidur ya buat kawan-kawan. Saya mandi di gedung 1. Atau kalau nggak itu ke Kukusan bareng sama teman-teman sastra ya. Dulu ya Is Payung Teduh itu nongkrong bareng, gitaran. Ngekosnya juga di dekat kandang sapi di Kukusan. Nah itu kadang satu kosan kan teman-teman saya dulu ya. Ya bareng Is, bareng anak-anak filsafat, ya bareng anak-anak arkeologi. Ya dulu hal yang biasa kami tidur di Kansas ya. Karena itulah saya mencari S2 yang beasiswa. Tiba saatnya saya ditawari. Pas ditawari sama itu dulu Pak Ade ya. Nah itulah dewa penyelamat saya. Mungkin angkatan 77 pada kenal ya. Angkatan 77 di FIB sangatlah unik. Di Jepang ada Pak Musadek ya. Itu unik. Angkatan 77 Arkeo ada Mas Anto. Itu temenan sama Mas Iwan di Prodi Cina, udah pensiun ya. Itu orang-orang hebat semua, orang tongkrongan semua, main gaplek semua dulu ya, dosen-dosen itu ya. Nah, Pak Ade itulah yang menjadi penyelamat saya ketika lulus S1 ya dulu ya. Saya belum dapat ijazah, diminta ketemu Mbak Reda Gaudiamo. Reda Gaudiamo yang banyak membuat musikalisasi puisi. Saya disuruh, Hendra coba kamu temuin Mbak Reda itu kerja. Saya bilang, Pak saya nggak mau kerja. Tetap, saya maunya kalau magang boleh, biar dapat duit, saya bilang. Tapi saya mau tetap kuliah. Ah, kamu benar mau kuliah? Ya udah, kamu ngadep ke Bumia. Profesor Multamia ya. Saya ngadep lah ke situ. Hendra, kamu mau kuliah apa? Saya lihat-lihat S2 apa di FIB yang bisa menarik ya. Karena kan dulu kalau lulus Kumlot kan bisa langsung masuk aja S2 ya. Nah, saya bilang, Prof, saya mau ambil S2 Cultural Studies. Ngapain kamu S2? Spesifikasi kamu kan masuk ke S3. Nah, dari situlah saya bilang, masa bisa, Prof? Bisa. Kamu kan poin Mapres dapat, prestasi. Kumlot dapat. Kemudian rekomendasi guru besar. Ini bagaimana, Prof? Lah saya kan guru besar. Saya rekomendasiin kamu. Wah, jadi saya langsung dapat rekomendasi. Ya udah, kamu siap-siap ujian TTA dan bahasa Inggris untuk S3 ya. Saya jadi harus ikut ujian S3 dan membuat mikroproposal. Mikroproposal kecil ya, kan biasa ya. Buat kayak gitu ya, udah biasa. Ya udah Prof. Tiba saatnya saya juga nggak daftar-daftar, namanya juga direktur pendidikan kan bisa masuk ke semua akses ya, pendaftaran dan lain-lain. Dia lihat nggak ada nama saya ya, saya dipanggil lah, saya dikasih amplop 500.000 buat daftar waktu itu. Karena saya pikir sayang duitnya, ntar dulu kumpulin dulu. Ternyata profesor tahu tuh saya nggak daftar-daftar, udah langsung udah ini amplop, kamu kuliah, saya daftar lah. Ya sudah, dari situ saya lulus 2 ujian tersebut. Dan kalau tidak salah, nilai TPS saya mungkin paling tinggi ya di FIP ya. Saya dulu anak IPA dan ikut banyak olimpiade matematika. Jadi kalau tes potensi akademik saya cukup bukan mudah ya. Kalau mudah terlalu sombong ya. Saya mampu mengerjakannya. Terakhir saya tes TPA itu nilai TPA paling tinggi itu kan 800 ya. Seperti TOEFL kan. Nilai saya 730 untuk potensi akademik dari nilai tertinggi 800.
Jadi itu hal yang saya pikir ya lolos aja lah. Dan akhirnya saya lanjut dan saya mendapatkan beasiswa dari Sasakawa Foundation. Sasakawa Foundation itu dari Tokyo Foundation. Jadi saya berangkat ke Peterborough dari Sasakawa ya, dan juga beasiswa S3 saya dibantu sama Sasakawa Foundation. Nah, itulah saya bisa langsung dari S1 ke S3 dan alhamdulillah puji Tuhan lulus ya. Karena dulu sempat deg-degan ya. Nah, setiap mahasiswa punya ceritanya masing-masing ya. Ya kalau lancar aja itu jalan tol ya, bukan jalan hidup ya. Sekarang juga jalan tol juga banyak yang terhambat ya. Nah, kira-kira begitu, Latifah. Untuk panjang lebarnya lagi nanti bisa di kelas lah ya. Kalau di sini malu ya, Baik, Pak. ada Terima kasih, Pak. 182 mahasiswa yang dengar nanti. Oke, ada lagi, Sab? Ada Pak, makasih ya Tifa pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan dari Prodi Cina nih Pak, dari Joshua. Izin bertanya, selain spesifikasi topik yang dihasrati, apa ada hal lain yang menunjang untuk menikmati proses pembuatan TA? Gitu, Pak. Maksudnya gimana? Mungkin selain hasrat, apa sih Pak yang membuat kita lebih semangat dan lebih menikmati proses pembuatan TA gitu Pak? Dia bikin pertanyaan di ini ya. Kolom chat Pak ya. Ada kolom chat ya, saya baca dulu ya. Selain spesifikasi topik yang dihasrati, apa ada hal yang lain untuk menunjang untuk menikmati proses pembuatan TA? Ya itulah ya. Biasanya kenikmatan itu bisa juga didapat pada saat kalian disetujui hipotesis atau permasalahan atau korpusnya. Tapi bisa juga pada saat prosesnya. Dulu saya suka nongkrong di dekat SCBD ya, itu ada deretan kafe-kafe banyak ya. Nah, itu bisa nongkrong sampai pagi di sana. Jadi ngetik sama temen, menikmati kata demi kata yang kalian ketik, sambil menikmati teh hangat di sana ya, sampai pagi ya. Dulu belum ada Starbucks ya, jadi kalau Starbucks juga terbatas waktunya ya, jadi ya udah nyari kafe dulu, nongkrong di sana ya. Nah itu bisa juga menjadi kenikmatan tersendiri dalam proses ya. Atau juga pada saat kalian bimbingan, ada yang kalian suka ya, nyari waktunya samaan, itu kan kalau yang luring ya, yang di kampus ya, itu juga bisa jadi kenikmatan. Atau menikmati detik demi detik dengan dosen pembimbing yang kalian suka. Misalkan ya, ada kalian fans sama dosen tertentu, kalian dapat dia untuk pembimbingnya, bisa juga. Karena setiap orang punya kenikmatan tersendiri terhadap proses penulisan. Apakah ada yang tidak menikmati? Tentu ada juga. Pasti. Tapi bagaimana mengubah momen-momen dalam setiap proses menjadi suatu kenikmatan, itu seni tersendiri bagi kalian. Kira-kira seperti itu ya. Yang paling serem kan kalau misalkan kalian dapat dosen pembimbing yang kalian nggak suka dari semester 1 misalkan, tiba-tiba jadi dosen pembimbing tugas akhir. Nah itu ya, itu bencana ya. Tetapi ya lagi-lagi ya, benci yang terlalu benci juga bisa-bisa mencintai ya. Ya itu kan seni juga ya. Ya jadi suatu kenikmatan tidak bisa disamaratakan. Bukanlah suatu hal yang general, tetapi adalah suatu pengalaman individual yang mungkin memiliki keintiman tersendiri di benak masing-masing mahasiswa ya. Jadi kenikmatan bisa kalian buat sendiri, atau jangan-jangan kenikmatan itu sudah tersaji dan Anda yang tidak mengetahuinya ada di depan Anda. Itu kira-kira ya. Yang jelas, mau nikmat nggak nikmat, TA harus selesai. Kalau nggak itu bayaran nambah lagi ya. Oke. Iya, benar banget Pak. Terus juga kalau misalnya kita nggak nikmati, mau nggak mau TA itu juga harus dikerjakan ya Pak. Kalau misalnya nggak dikerjakan bakal tunda-tunda terus.
Makanya Gak saya harus bilang kan, selesai. do right ya, do it ya, lakukan. Nggak bisa, enggak ya. Jangan cuma buat ancangan, jangan cuma buat outline, tapi dikerjakan. Oke, Iya. Sap, kayaknya ada Iya. lagi Sap, pertanyaan tuh Sap. Oh iya Pak, dari Aldi lagi Pak. Aldi izin bertanya lagi, seperti yang sudah disinggung baru saja oleh Pak Hendra, saya ingin dijelaskan lebih jauh jika nanti dihadapkan pada situasi, yaitu ada topik tugas akhir yang saya minati, tapi tidak ada dosen pembimbing yang sesuai kepakarannya. Bagaimana cara bijak kita menyikapinya? Saya khawatir topik saya diganti begitu saja, padahal mungkin saya sudah banyak berkorban dalam topik itu. Terima kasih. Ya, ini problemnya di tingkat sarjana ya. Kalau tidak ada kepakaran yang mumpuni di prodi tersebut, biasanya tetap dosen yang membimbing. Tetapi kalau tingkat tesis atau disertasi, itu bisa mengambil pembimbing dari luar. Artinya apa? Ada ko-nya. Ada orang kedua yang membimbing dari luar. Nah, permasalahannya kalau di tingkat sarjana itu jarang sekali ada ya yang mengambil pembimbing dari luar, dan mungkin tidak ada ya, kecuali penguji ya mungkin ya. Nah, itulah yang cukup berat ya. Mungkin ya saya paham ya, kalian mungkin sangat tergila-gila dengan topik tersebut, tetapi apa daya ternyata tidak bisa dibimbing. Nah, strateginya seperti itu. Mana yang mau dipertahankan ada? Apakah sumber datanya, apakah teorinya atau metodenya? Itu problem klasik ya kalau di dalam prodi ya, karena pembimbingnya biasanya pasti dari prodi. Karena berbeda sasarannya ya. Kalau tesis disertasi itu sangat dimungkinkan pembimbing kedua dari luar. Oke, Sabrina. Ya Pak. Oh ya, saya ada titipan pertanyaan nih Pak dari Universitas Brawijaya, dari teman saya namanya Reza. Jadi ia ingin bertanya mengenai plagiarisme Pak. Jadi misalnya dalam penulisan TA, biasanya kan kita memasukkan suatu referensi dari buku. Nah, apakah kita harus memparafrase kata-kata dari buku tersebut, atau kita boleh langsung copy paste saja perkataan dari buku tersebut? Kalau misalnya copy paste tapi kita mencantumkan sumber, apakah itu termasuk plagiarisme, Pak? Begitu. Oke. Menyikapi plagiarisme, untuk meminimalisasi aspek plagiasi di kalangan mahasiswa, di tugas akhir khususnya ada mekanisme pengunggahan dokumen ke Turnitin, dan di situ dilihat berapa persen keketatannya. Kalau di bawah 20% masih diizinkan untuk lulus. Kalau di bawah itu berarti kalian harus mengedit lagi tugas akhir kalian. Jadi ada keketatan tertentu dari hasil presentase Turnitin. Dan untuk rujukan tertentu, biasanya operator-operator Turnitin itu bisa mengklik tanda petik. Jadi dalam referensi rujukan, kalau dipetik, kalimat atau paragraf dipetik langsung diasup semuanya, yang dipetik itu bisa hilangkan, bukan menjadi plagiasi, karena dicantumkan sumbernya. Tetapi kalau tidak ada tanda petik dan masuk dalam anak kalimat atau induk kalimat atau dalam paragraf, itu bisa diparafrase, tetapi dicantumkan juga kata khususnya. Misalkan kita semua tahu tentang konsep arena sosial. Arena sosial adalah suatu medan pertempuran kontestasi antara ini, yang bisa menjadikannya naik adalah suatu agensi. Arena sosial kita tahu dari Bourdieu. Iya, cantumkan dong, itu dari buku Bourdieu. Memang kalian yang menciptakannya. Agensi, ya kita tahu itu, misalkan ada istilah tertentu, cantumkan bukunya. Kalian tahu misalkan, saya akan membahas konsep penanda dan petanda ini, signifian signifie, berdasarkan konsep dari siapa misalkan. Apakah Charles Sanders Peirce misalkan, atau siapa? Cantumkan
Karena kalian bukanlah pencipta istilah tersebut. Dan itulah wujud tanggung jawab kalian selaku peneliti, selaku mahasiswa, bukan sekadar siswa ya. Nah, kira-kira begitu ya. Untuk hal yang diparafrase, kalau mencantumkan kata khusus istilah tertentu yang situ udah populer dan bukan dari kalian, cantumkan dari mana istilah tersebut. Atau masukkan konsep tertentu tetapi kalian melihat ada banyak, Anda bacanya, ya cantumkan saja. Misalkan konsep digital humanities, Anda baca dari 3 buku, cantumkan 3 bukunya. Tidak masalah. Daripada Anda tidak bertanggung jawab. Ini adalah wujud tanggung jawab akademis ya. Dan plagiarisme itu hal yang kerap kali terjadi di ranah akademis ya. Dan itu haram hukumnya ya. Makanya banyak yang dosen-dosen yang langsung mencoret artikel-artikel mahasiswa atau tugas mahasiswa yang bersumber dari Wikipedia, Blogspot, dan lain-lain ya. Karena itu kan rentan tindak plagiasi ya, dan tidak dipertanggungjawabkan biasanya ya isinya. Karena bisa diubah dengan mudah oleh pembuatnya ya, atau orang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi, kalian kan sudah dapat akses gratis dari Perpus UI ya, berbagai situs web seperti JSTOR, ProQuest, dan lain-lainnya. Dan itu gratis, sudah dilanggan oleh UI kan. Manfaatkanlah artikel jurnal tersebut. Jadi rujukannya ilmiah, Anda bertanggung jawab mencantumkan referensi, Anda menjadi pembelajar yang bertanggung jawab. Kira-kira begitu ya, untuk terhindar dari plagiarisme. Baik Pak, dia lanjut pertanyaan lagi. Jadi pada awal tadi Bapak menyebutkan bahwa sekarang untuk tugas akhir itu formatnya sudah artikel jurnal kan. Tapi seperti yang kita ketahui di sosial media ada beberapa orang yang mengupload foto tugas akhirnya itu sangatlah tebal Pak. Apakah mungkin ya tugas akhir itu sampai setebal 100 halaman atau apa, khususnya di prodi selain FIB gitu Pak. Gitu. Oke, saya paham maksud pertanyaan ini ya. Di dalam ini harusnya orang hukum ya, dan orang yang pakar terhadap ketentuan di UI ya. Di dalam ketentuannya adalah tugas akhir ya. Tugas akhir itu bisa berupa skripsi salah satu. Dan kalau konsepnya skripsi, ya tentu itu bab per bab, minimal 40 halaman ya. Artinya bisa 150 halaman, bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan ini ya, ini sesuatu yang saya pun juga sebenarnya masih ragu untuk berkomentar lebih jauh ya terhadap hal ini, Sabrina. Cuman kalau kita mengacu SK Rektor, ya ini kan suatu bahan revisi terhadap pedoman teknis penulisan tugas akhir tahun 2008 ya. Dan dia juga mengacu pada undang-undang juga. Nah, ini yang sebenarnya ranahnya harusnya orang yang mengerti ketetapan tersebut ya. Karena setiap mahasiswa Universitas Indonesia pada akhir masa studi wajib menggunakan panduan teknis pengunggahan yang tercantum di dalam pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa UI. Nah, itu konsepnya ya. Dan kemudian mahasiswa yang telah mengunggah karya ilmiahnya ke lib.ui.ac.id wajib memeriksa status unggahannya diterima atau masih perlu perbaikan. Nah, pertanyaan besarnya, penulisan tugas akhir yang seperti apa kan yang dimaksud? Nah, tugas akhir adalah tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing
untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai keilmuan masing-masing. Nah, tugas akhir yang dimaksud dalam pedoman ini mencakupi, tetapi tidak terbatas pada skripsi, tesis, disertasi, dan rancangan yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI. Nah, coba lihat ya. Masih ada kata skripsi dan rancangan yang dihasilkan oleh Sivitas Akademik Universitas Indonesia. Rancangan yang dihasilkan itu bisa berupa artikel jurnal. Nah, oleh karena itu, saya pernah mendengar ini ya, ada prodi di FIB yang masih menggunakan konsep skripsi di dalam tugas akhirnya. Ya, kalau mengacu kepada kategori konseptual apa itu TA, ya boleh. Gitu kira-kira ya. Dan tugas akhir dalam konsep skripsi ya tentu masih diperbolehkan dengan demikian ya. Dengan demikian masih diperbolehkan karena dia tercantum dalam tugas akhir yang dimaksud dalam pedoman ini mencakupi tetapi tidak terbatas pada skripsi, tesis, disertasi, dan rancangan yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Oke. Jadi, ya bagi prodi yang masih menggunakan konsep skripsi ya tidak apa-apa ya. Dan jangan salahkan ya, karena ternyata di buku pedoman yang tercantum sebagai lampiran di SK Rektor itu masih dicantumkan. Skripsi adalah bagian dari tugas akhir. Oke. Sap. Ya Pak, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, jadi kalau boleh saya simpulkan sesi pemaparan dan sesi tanya jawab kali ini, saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya dapat. Jadi tugas akhir kita sudah sebagian besar berbentuk artikel jurnal ya. Lalu yang kita perlukan yang paling penting untuk menyusun tugas akhir itu adalah strategi dan rencana. Sebelum memiliki strategi dan rencana tersebut, yang paling penting kita adalah memiliki hasrat dan rasa penasaran terhadap topik yang ingin kita kaji. Nah, setelah kita memiliki hasrat, kita itu harus menganalisis dan mengaitkan dengan kepakaran kita. Dan kita harus menulis outline dan benar-benar menuliskannya dan memulai dan konsisten dalam mengerjakannya. Lalu kita juga harus senantiasa meminta bimbingan dan output feedback dari dosen bimbingan dari awal hingga akhir. Dan kalaupun ada pembimbing yang susah dihubungi, kita harus memperbaiki komunikasi kita dengan beliau, dengan dosen pembimbing kita. Kita harus tanya kapan bisa dihubungi. Dan juga yang penting dalam membuat tugas akhir adalah kita harus memilih jurnal yang baik untuk memulai tulisan. Dan dalam untuk menghindari burnout atau stres dalam menulis tugas akhir, kita disarankan untuk melakukan pemanasan sebelum menulis, lalu melakukan aktivitas yang kita sukai, dan kita juga harus menganalisis umpan balik dari dosen pembimbing kita dan harus mampu mempertahankan hipotesis kita, karena dosen pembimbing juga bisa jadi kurang tepat dalam memeriksa tugas akhir kita. Gitu. Kurang lebihnya begitu Pak Hendra, apakah ada koreksi? Saya tidak mengoreksi dan juga tidak menyimpulkan, tapi saya akan menutup dengan satu cerita. Nah, gini ya, saya akan bercerita ya tentang seorang peneliti. Nah, kawan-kawan bisa lihat saya ya, anggap saya sebagai peneliti biologi. Saya suka menceritakan ini di kelas penulisan biasanya. Anggap saya sebagai peneliti, sudah kelihatan? Sabrina sudah lihat saya sebagai peneliti ya. Pas ya, baju putih, sayalah peneliti biologi misalkan ya. Saya mau meneliti tentang katak. Nah, Sabrina lihat di depan saya ada meja, pura-puranya ada meja ya. Ada meja, ada katak, dan saya buat lingkaran di sekeliling kataknya. Saya juga membuat catatan. Catatan pertama, saya akan membuat tepukan. Lompat, lompat, lompat. Katak lompat keluar lingkaran. Saya ambil kataknya, saya potong kaki depan katak yang kanan.
Saya taruh di tengah lingkaran, itu langkah kedua ya. Saya teriak, lompat, lompat, lompat. Katak lompat. Langkah ketiga, saya ambil kaki kiri depan katak. Jadi kedua kaki di depan tidak ada. Saya potong ya. Saya taruh di tengah-tengah lingkaran. Saya teriak, lompat, lompat, lompat. Katak lompat. Langkah keempat, saya ambil kataknya, saya potong kaki kanan belakang katak. Wah, itu kalau Sabrina udah merasa jijik, berarti menghayati cerita saya. Saya teriak, lompat, lompat, lompat. Katak masih lompat. Langkah kelima, saya potong kaki kiri belakang katak. Jadi keempat kaki katak tidak ada ya. Saya taruh di tengah lingkaran, saya teriak, lompat, lompat, lompat. Katak tidak lompat. Setelah saya melakukan 5 penelitian dengan 5 metode yang ketat dan rigid, saya menyimpulkan bahwa katak ketika keempat kakinya dipotong, katak menjadi tuli. Karena tidak lompat, saya teriakin. Nggak ada yang ketawa ya. Paham maksudnya? Jadi kadangkala kita tergila-gila sama teori dan metode dengan keketatan yang sangat mengekang kita, tapi kita lupa satu hal. Apa itu? Logis. Dan tentunya rasional ya. Jangan sampai jadi peneliti biologi seperti itu ya. Dia bilang katak ketika keempat kakinya dipotong, diteriaki lompat, dia tidak lompat. Sehingga ketika katak kakinya dipotong, katak menjadi tuli. Padahal sebenarnya katak tidak bisa melompat ya karena nggak punya kaki lagi. Tapi karena peneliti itu terlalu fokus sama metodenya, sehingga dia lupa. Hal yang terpenting itu dia lupakan, yaitu logis dan rasional. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan sendiri, tidak perlu dari saya. Terima kasih Sabrina, terima kasih kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Kurang lebihnya beginilah proses pemaparan dan sesi tanya jawab untuk siang hari ini. Terima kasih banyak Pak Hendra atas pemaparan dan jawaban-jawabannya yang sangat inspiratif untuk kita semua. Atas partisipasinya, mohon maaf jika saya masih kurang dalam memandu acara dan masih ada salah kata. Terima kasih juga pada panitia atas kesempatan ini. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf, saya kembalikan ke Viola. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak dan Pak Hendra. Baik teman-teman dan rekan-rekan yang saya hormati, dengan demikian telah berakhirlah sesi workshop kali ini yang mengangkat tema mengenai tugas akhir. Sebelum saya menutup acara pada siang hari ini, kita terlebih dahulu meluangkan waktu untuk memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pembicara dan moderator kita. Kepada Bapak Dr. Hendra Kaprisma Sarjana Humaniora, terima kasih ya Pak Hendra. Kepada Kak Sabrina Satya, terima kasih Kak Abi. Baik, berikut ini akan kami tayangkan pemberian sertifikat secara simbolis kepada pembicara serta moderator. Dan izinkan kami untuk mengambil dokumentasi ya Pak Hendra dan Kak Abi. Baik, yang pertama Kak Abi, izinkan saya mengambil tangkapan layar. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya Pak Hendra, saya izin mengambil 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak Pak Hendra dan Kak Abi atas waktu dan ilmunya pada hari ini. Kepada peserta workshop, kami ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir Google Form yang telah tertera tautannya di dalam kolom chat Zoom. Sebelum mengakhiri acara workshop pada siang hari ini, untuk dokumentasi, kita akan foto bersama ya. Diharapkan teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kami tunggu sampai pukul 11 tepat. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Saya izin undur diri ya. Sudah Pak, selesai kan? sebentar Pak, Oh, belum? mau dokumentasi Oh, Pak. oke. Saya pikir sudah tadi. Soalnya Sebentar ya Pak. saya senyum dari Sabrina dikasih sertifikat tadi. Oh, kirain sudah. Sebentar ya Pak, kita tunggu semuanya Boleh. sampai buka Boleh. kamera ya Pak, sampai 11 tepat. Ya, Terima nggak kasih. apa-apa. Soalnya tadi gigi saya udah saya pasang mode senyum dari Sabrina dikasih sertifikat sampai Maaf ya sekarang. Pak. Masih ada acara lanjutan, Pak Yola? Setelah ini ada acara lagi? Baik, sepertinya kita bisa sudah tidak ada sih Pak. Udah ya. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya ya. Karena ada 7 slide, jadi satu-satu ya. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Baik. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Pada siang ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi hadirin dan teman-teman sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada kata-kata dan tindakan kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Kak Sabrina. Oke, Panitia, makasih Pak Hendra. Terima kasih Kak. saya undur diri ya. Sukses buat kalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Kak Abi.